Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah karakteristik teologi Islam, karakteristik ilmu tauhid atau karakteristik ilmu akidah. Berbicara tentang karakteristik itu berarti sifat yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan poin-poin penting yang menjadi mazaya atau maziyah atau simah akidah al-islamiyah, perbedaan hal-hal yang menjadi pembeda antara akidah Islamiyah atau teologi Islam dengan teologi yang lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas akidah al-islamiyah atau teologi Islam dengan teologi yang lainnya. Yang pertama adalah bahwa al-aqidah al-islamiyah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi ketika kita ditanya dari mana kita mengetahui bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban untuk ini adalah Allah sendiri yang memberitahu kita. Allah sendiri yang memberitahu kita melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang membedakan antara akidah al-islamiyah dengan akidah yang lainnya adalah bahwa sumber yang menjadi rujukan akidah Islamiyah itu adalah mutawatir adanya. Karena sumber al-aqidah al-islamiyah itu adalah Al-Quran. Sementara kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah mutawatir dalam penukilannya. Mutawatir itu maksudnya adalah huwa marwahu jama'atun an jama'atin yastahilu fil 'adati ay yatawata'u ala syai'in makdzub. Itu adalah riwayat, satu periwayatan yang diriwayatkan oleh sekelompok orang kepada kelompok yang lainnya, mustahil menurut kebiasaan mereka bersepakat untuk melakukan satu kebohongan. Misalkan ketika ada orang asing, anggaplah dia misalkan orang Arab, ketika dia sampai ke Indonesia, tempat yang pertama ia duduki adalah misalkan Aceh. Dia bertanya kepada orang Aceh, apa ibu kota Indonesia? Orang Aceh menjawab, Jakarta. Kemudian dia ke Kalimantan, lalu mereka jawab juga Jakarta. Ke tempat yang lain juga seperti itu, sampai misalkan ke 15 daerah. Maka orang Arab ini pulang ke Arab Saudi dan mengatakan kepada masyarakatnya bahwasanya menurut periwayatan yang mutawatir bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Karena mustahil menurut kebiasaan orang Indonesia bersepakat untuk mengatakan bahwasanya ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah bahwa akidah al-islamiyah ini dibawa oleh orang yang terpercaya. Dunia mengakui kejujurannya, dunia mengakui kecerdasannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin melihat siapa tokoh yang paling banyak ditulis orang tentang biografinya, maka kita akan menemukan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah sesuai dengan fitrah manusia. Ini artinya bahwa ketika kita melihat usuluddin, yang menjadi pondasi agama ini, yaitu rukun iman dan rukun Islam itu, ketika kita mengamalkan rukun iman dan rukun Islam, kita mengetahui bahwasanya itu adalah bertujuan untuk membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat dan sesuai dengan fitrah manusia.
Yang menjadi karakteristik yang kelima adalah bahwasanya akidah al-Islamiyah itu adalah makul, masuk akal, sesuai dengan akal pikiran manusia. Di mana manusia itu mempertanyakan tiga hal besar. Yang pertama adalah dari mana asal manusia, dan yang kedua adalah apa tujuan manusia diciptakan, dan yang ketiga adalah wa ila ainal masir, tempat kembali manusia itu kemana. Maka agama Islam, al-aqidah al-Islamiyah meyakini bahwa manusia itu dulunya pernah tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan utamanya ada di bumi ini adalah untuk menyembah Allah dan membuat manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu wa ila ainal masir, kemana tempat kembali manusia. Maka al-aqidah al-Islamiyah meyakini bahwa adanya surga, jannatun na'im, atau sebaliknya orang akan dibalas dengan masuk ke dalam api neraka. Yang keenam adalah bahwa al-aqidah al-Islamiyah, teologi Islam itu juga memiliki karakter wasatiyah, artinya moderat. Dia sebanding antara pikiran dan hati, sebanding antara dunia dan akhirat, sebanding juga antara kelakuan dan balasan. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam teologi Islam itu meyakini adanya al-jaza, adanya balasan. Artinya orang yang berakidah dengan baik dan melaksanakan tuntutannya, maka dia akan dibalas dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini usuluddin, maka dia akan dibalas dengan masuk ke dalam neraka jahanam wal a'yadzu billah. Demikian penjelasan sedikit dari saya tentang karakteristik atau maziyah atau mazaya, ciri khas akidah al-Islamiyah jika dibandingkan dengan akidah yang lainnya. Tentu ini hanya sebatas pemahaman saya, yang bisa jadi menurut saya ini yang terbaik, sementara tetap saja dia memiliki peluang besar untuk salah. Dari itu saya sarankan kepada adik-adik sekalian untuk tetap membaca referensi lebih banyak, lebih mendalam dan lebih luas. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.